Assalamualaikum, hola, perkenalkan nama saya Sidoatija dan teman-teman saya Andreas Galih Wijaya, Ahmad Izul Mutakin, dan Andini Firdausi Nuzulah. Di video pertama ini, saya akan menjelaskan tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama, pengertian animasi. Apa sih animasi itu? Jadi, animasi adalah gambar yang bergerak berasal dari kumpulan objek yang sudah disusun sedemikian rupa, dengan objek yang bisa dalam bentuk suatu tulisan, gambar, hewan, gambar tumbuh-tumbuhan, gambar manusia, dan lain sebagainya. Pengertian animasi sendiri juga bisa disebut sebuah grafika yang dimana menunjukkan gerakan secara urut dengan cepat menjadikan objek tersebut seperti hidup. Dengan perencanaan yang benar serta matang, maka alur pergerakan animasi akan menarik untuk dilihat. Apabila dalam dunia multimedia, animasi adalah cara menggunakan program di komputer untuk mendapatkan gerak sebuah objek di layar, sedangkan orang yang membuat animasi dikenal dengan nama animator. Yang kedua, ada konsep dasar animasi. Konsep utama yang mendasari terciptanya animasi yaitu karena keinginan manusia untuk membuat gambar yang hidup dan bergerak sebagai perantara dari pengungkapan mereka. Hal ini didukung juga dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa manusia lebih cepat merespon gambar daripada merespon sederet tulisan. Jenis animasi sendiri ada banyak. Jenis animasi berdasarkan bentuk karakter yang dibuatnya antara lain 1. Traditional animation, yaitu tipe ini merupakan tipe awal munculnya animasi. Animator menggambar sebuah frame untuk menghasilkan sebuah sequence. Yang kedua, ada animasi 2 dimensi. Animasi jenis ini juga dikenal dengan sebutan kartun. Kartun bisa didefinisikan sebagai gambar yang lucu, contohnya bisa dilihat di film-film kartun. Yang ketiga, ada animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi merupakan pengembangan dari animasi 2 dimensi. Di animasi 3 dimensi, objek akan seperti semakin hidup dan juga seperti nyata. Yang keempat, ada motion graphics. Tipe animasi ini biasanya lebih banyak ditemukan pada video komersial, seperti iklan, lirik video, atau video tutorial. Yang kelima, ada stop motion animation, dikenal juga dengan claymation. Teknik dalam membuat animasi ini ditemukan oleh Blackton pada tahun kira-kira 1906. Nah, kali ini kita belajar jenis animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Pertama, animasi sel. Animasi sel adalah lembaran-lembaran yang akan membantu animasi tunggal, sehingga setiap sel adalah bagian terpisah. Yang kedua, animasi frame. Animasi frame bisa disebut dengan teknik pembuatan yang sangat sederhana, seperti gambar atau objek yang berbeda-beda di lembaran buku, kemudian buku tersebut dibuka secara cepat dengan jari. Yang ketiga, ada animasi sprite. Animasi sprite ini memungkinkan objek bisa bergerak secara sendiri. Yang keempat, ada animasi pad. Animasi pad merupakan teknik pembuatan animasi yang berasal dari objek yang digerakkan. Gerakan tersebut mengikuti garis yang sudah ditentukan oleh pembuatnya. Yang kelima, ada animasi spline. Di teknik pembuatan animasi ini, objek yang bergerak tidak mengikuti lintasan garis lurus. Dengan teknik ini, memungkinkan objek yang bergerak seperti mengikuti lintasan yang berbentuk kurva. Yang keenam, ada animasi vektor. Animasi vektor adalah teknik pembuatan animasi yang memakai rumus matematika dalam menggambar objeknya.
Ketujuh, animasi clay. Animasi ini memakai tanah liat sebagai objeknya. Tentu hal ini tidak menggunakan tanah liat biasa, tetapi umumnya menggunakan plastisin, yaitu suatu bahan yang lentur dan elastis. Yang kedelapan, ada animasi karakter. Salah satu contoh dari animasi ini adalah animasi 3 dimensi yang sering dipakai untuk membuat suatu film. Di animasi, karakter masing-masing objek mempunyai ciri dan gerakan yang berbeda, tetapi masing-masing objek tersebut bergerak secara bersamaan. Nah, berikut ini contoh-contoh hasil animasi. Yang pertama ada animasi tradisional, contohnya seperti Disney, ada Snow White. Yang kedua animasi 2 dimensi, contohnya ada Naruto, Doraemon. Dan contoh animasi 3 dimensi ada Adit Sopo Jarwo, Upin Ipin. Kalau contoh stop motion animation ada Shaun the Sheep. Nah, gimana? Sudah mengerti bukan? Itu tadi penjelasan tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe.